Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kembali lagi kami akan diberkati dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 bagian terakhir. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini sekaligus menjadi tema kita pada hari ini. Nah saudara, jemaat Korintus dipengaruhi oleh filosofis Yunani. Dan mereka senang dengan filsafat-filsafat itu. Mereka mengagung-agungkan hikmat duniawi sampai mereka menjadi pembual. Itulah suka omong besar, suka melebih-lebihkan gitu ya. Dan mereka sombong secara rohani. Nah itu sebabnya Paulus menulis khusus tentang hikmat Allah dan hikmat dunia. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31 dilanjutkan lagi di dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat 16. Ya tujuannya hanya untuk meluruskan pandangan dan pemahaman mereka bahwa hikmat Allah justru akan mempermalukan segala hikmat dunia ini. Dan dikatakan bahwa pasal 13 tentang kasih ya justru akan menyadarkan mereka bahwa kalau mereka hanya punya kepintaran, hanya punya pengetahuan, bahkan bahasa-bahasa sorga manusia, bahkan apapun sekalipun, tetapi jika tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Ya. Mereka harus tahu bahwa kasih itu adalah yang terutama dan yang pertama. Dan salah satu buah serta karakteristik daripada kasih itu adalah tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi itu. Jadi kalau tidak ada kasih, tidak mungkin orang akan hidup ya, rendah hati. Nah saudara, tidak ada musuh yang lebih hebat dan pertumbuhan rohani kita kecuali kesombongan. Dan tidak ada yang lebih mendorong pertumbuhan rohani kita kecuali kerendahan hati. Sombong dan rendah hati adalah dua sisi mata uang dalam kehidupan manusia. Kapan sifat sombong itu akan terlihat menonjol dalam diri manusia? Ya. Tentu ada banyak hal yang dapat mengujinya. Di antaranya adalah apa? Popularitas, keberhasilan, jabatan, sukses, status sosial, kekayaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Bukankah tidak jarang kita melihat dan mendapati ada orang yang tadinya kelihatan rendah hati, kelihatan low profile begitu ya. Tapi kemudian bisa berubah sekejap menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi arogan begitu. Seiring dengan popularitas yang dia dapatkan. Jabatan, kedudukan, dan mungkin kekayaan. Ya. Ini yang terjadi. Ini yang sungguh-sungguh ya miris juga. Ya. Nah saudara, pernahkah saudara ya mendengar ya, seorang presiden Brasil ya, Tancredo Neves, yang pada waktu dia hendak mencalonkan diri menjadi presiden, dia suara dapat terbanyak gitu ya. Ada sekitar 500-an ribu gitu ya suaranya untuk dia. Sehingga dia berkata bahwa apa? Wah, dia sudah bangga dan dia katakan apa? Tuhan pun tidak bisa ya, menggagalkan dan membatalkan. Nah, saudara, memang dia terpilih menjadi presiden, dia menang. Tapi pada waktu dia mau dilantik, ya sebelumnya, malam harinya, dia mendapat serangan dan dia punya kanker dan akhirnya dia meninggal. Nah, saudara, mari jangan jumawah, jangan arogan, jangan sombong, jangan pongah, jangan memegahkan diri. Ya begitu juga dengan peristiwa kapal Titanic ya. Wah, ini seorang perancang telah membuat kapal itu dan berkata bahwa Tuhan pun tidak bisa mengaramkan atau tidak bisa menenggelamkan. Dan apa yang terjadi? Di tahun 1921 itulah, atau 1912 maksudnya, ya kapal itu akhirnya tenggelam karena mengalami kecelakaan. Ya, karam. Menabrak es gitu ya. Kemudian siapa lagi? The Beatles.
Ketika grup ini begitu membumi dan begitu terkenal, John Lennon berkata apa? Wah, nama mereka pasti terkenal dan pasti tenar. Tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah punah begitu ya. Tidak akan seperti nama Yesus gitu ya. Dia berpikir nama Yesus bisa juga tenggelam begitu ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Justru dia dibunuh oleh fansnya sendiri ketika dia keluar dari kamar hotel. Dan apa yang terjadi? Ya, The Beatles pun ikut tenggelam dengan seluruh personilnya juga sudah tidak lagi ya kompak dan bersama-sama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita sadari. Kebanggaan, kemegahan diri tidak akan membuat kita sungguh mengalami kebaikan. Ya. Tidak akan membuat kita mengalami ya, kebahagiaan dalam hidup ini. Itu sebabnya ya, hal ini sangatlah dibenci oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Nah, kita harus perhatikan juga, kisah malaikat Adam dan Hawa itu bisa jatuh. Karena apa? Karena kesombongannya. Tuhan usir mereka, Tuhan buang mereka. Karena Tuhan tidak menyukai sifat ini. Maka ketahuilah, kemegahan diri, kesombongan hati itu tidak akan pernah membawa kebaikan dalam hidup kita. Lagi-lagi itu yang harus saya sampaikan. Mengapa? Karena kemegahan diri dan kesombongan diri itu hanya membuat kita, pertama, tidak akan pernah membutuhkan Tuhan. Sekalipun dia orang Kristen, tapi kerinduan, hasrat, damba untuk Tuhan gak ada. Ya, malas baca firman, malas berdoa, malas beribadah, malas melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Itu. Jadi jangan berpikir statusnya Kristen, tidak. Tapi disitulah dilihat apakah dia antusias dengan Tuhan. Yang kedua apa? Orang yang memegahkan diri dan sombong tidak akan pernah membutuhkan juga nasihat orang lain. Dia akan anggap itu, ini kamu ini siapa? Ya. Kemudian tidak mau bergaul juga dengan semua orang. Kecuali kalangan terbatas. Ya. Satu selera, satu status misalnya kan. Satu hobi, ya bisa saja. Ya, itu. Dan juga tidak akan luas cara pandangnya. Tidak punya open minded. Selalu bahasanya itu bahasa kuncinya adalah apa? Pokoknya ya. Kalau sudah pokoknya itu udahlah. Udah dia yang paling benar, ya. Nah, pertanyaannya, yang mau kita sombongkan itu apa? Apa sih yang mau kita sombongkan? Bukankah semua yang kita miliki asalnya dari Tuhan? Bukankah hidup ini ada dalam kedaulatan Tuhan? Bahwa hidup ini pasti dinamis dan berputar. Ya. Ada orang yang dulu mungkin tidak ada apa-apa, miskin, dari pendidikan pun tidak begitu baik. Tapi, ketika dia ada di zaman yang sesungguhnya sudah lain, sudah berubah 10-20 tahun, justru dia yang malah jadi orang yang hebat. Ya, kita tidak tahu kita mau seperti apa. Karena itu hidup ini dalam kedaulatan Tuhan. Dan bukankah kita semua akan kembali kepada Tuhan? Karena itu apa yang kita mau persiapkan? Kesombongan? Di dunia ini aja sudah ditolak, apalagi di sorga. Jadi jelas, janganlah kita sombong, janganlah bermegahkan diri. Bagaimana caranya? Itu satu, hiduplah dalam kasih. Kenapa? Karena dalam kasih itu tidak ada memegahkan diri, tidak ada kesombongan diri. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tolong kami yang terbatas dan lemah ini supaya kami terus menjaga sikap dan sifat kami, terus hamba, terus merendah, terus hanya ada layak di hadirat Tuhan. Mohon kami ya Roh Kudus, mampukan kami. Biarlah kami hidup dalam kasih-Mu, sehingga kasih-Mu menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.